Tasik Keraton. Jalan Lingkar Utara menjadi alternatif arus kendaraan dari arah Karangresik yang merupakan perbatasan kota Tasikmalaya Ciamis, menuju Jalan Lejen Masyudi Kecamatan Ciberem dengan melintasi wilayah Kecamatan Purbaratu. Sejak Jalan Lingkar Utara tersambung, masyarakat telah banyak memanfaatkannya untuk mempercepat aktivitas sehari-hari. Saat ini Jalan Lingkar Utara sudah bisa menghubungkan dan mempercepat konektivitas antar daerah yaitu dari kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Jembatan Ciloseh di Jalan Lingkar Utara menjadi jembatan terpanjang di kota Tasikmalaya. Dengan bentang yang tertera pada jembatan sepanjang 215 meter, mengalahkan jembatan legendaris Cirahong 208 meter. Jika dari arah Lanud Wiryadinata Tasikmalaya, jembatan ikonik ini berlatar belakang Gunung Syawal. Tak heran jika menarik minat masyarakat untuk bersuah foto. Jembatannya bagus, bisa menjadi spot wisata. Untuk sementara, ini jembatan terpanjang di kota Tasik. Jembatan Ciloseh merupakan bagian tak terpisahkan dari Jalan Lingkar Utara yang menghubungkan Lanud Wiryadinata Tasikmalaya dengan Karangresik. Kita akan melanjutkan perjalanan kali ini dari Jalan Lingkar Utara Tasikmalaya ke arah Ciamis ya, untuk melihat spot yang ada di Ciamis dan di Tasikmalaya. Kita yang pertama untuk melihat spot Lewi Tonjong yang ada di Tasikmalaya. Yang kedua langsung ke Lewi Panjang Karangresik. Yang ketiga ke Citanduy Cirahong ya, yang ada di Cirahong, melihat debit airnya gimana. Dan yang keempat langsung ke Citanduy Keraton ya, yang lagi viral sekarang nih, banyak spot untuk berfoto-foto ya, mantap pokoknya ya untuk di Citanduy Keraton. Yang terakhir adalah spot Dusun Guha ya, untuk melihat keindahan alamnya, menikmati depannya atau di belakangnya ini ya, bendungan. Banyak juga wisata di sana ya. Yuk kita ikuti perjalanannya kali ini.
Inilah yang dinamakan Leuwih Tonjong ya, bendungan untuk pasokan air atau irigasi ke Kabupaten Ciamis. Sangat panjang ya, panjang sekali ini bendungan juga, cuman ini namanya Leuwih Tonjong ya. Sesudah ini nanti ke arah Karangresik ya, dilanjut ke Karangresik. Nah, ini nyambung ke Karangresik tuh, pasokan air dari Leuwih Tonjong ke Kabupaten Ciamis. Debit air masih kecil ya, tapi ada hujan ya, tapi belum signifikan ya, airnya masih kecil. Nah, di sebelah kiri ada pipa ya, pipa besi, panjang sekali sampai ke Ciamis. Nih, dari Ciamis ke Ciamis, maksudnya ke Ciamis. Pipa tuh, pipa yang besar untuk pengairan ke Ciamis. Nah, di sana juga tuh ada yang mancing ya, ada yang mancing. Ini Leuwih Tonjong ya. Kita lanjut ke Karangresik ya. Yuk kita ikuti perjalanan kami selanjutnya. Nampak basah ya, basah, sudah ada hujan nih dari Tasikmalaya. Nih sampai juga nih di Leuwih Panjang ya, namanya Leuwih Panjang. Tuh, ada 2 orang yang mancing. Airnya masih normal-normal saja ya, surut maksudnya ya. Ini Leuwih Panjang langsung ke Karangresik, langsung ke sana. Nah, langsung ke sana ya, arah ke ke Karangresik ya maksudnya. Ini airnya masih kecil. Nampak bebatuan kelihatan ya. Biasanya ini tidak ada bebatuan sampai airnya naik. Kalau lagi banjir bisa naik sampai ke sini nih. Nah, ke sini ya ada bambu tuh.
Ini adalah dari Cirahong ya, Citandui Cirahong nih. Airnya masih sedikit ya mengalir ke arah Leuwi Keris. Masih normal. Airnya masih sedikit. Bisa dilihat dari debit air ini. Tuh. Masih di bawah. Tuh. Cerita mistis sambil berjalan tentang Cirahong. Konon katanya, seorang sesepuh desa bernama Sukasna sempat diberi informasi oleh Arkian, penunggu sungai Citandui, bahwa sungai tersebut meminta tumbal. Tumbal yang diminta adalah sepasang pengantin baru. Tumbal tersebut merupakan sebuah syarat kelancaran pembangunan jembatan Cirahong. Pemerintah kolonial Belanda yang tidak percaya kemudian menganggap omongan Sukasna sebagai bualan. Ketika pembangunan berlangsung, banyak hal mengganggu yang tidak masuk akal kemudian terjadi. Salah satunya adalah sungai Citandui yang mendadak banjir padahal tidak hujan. Kedua siluman tersebut mengaku kediamannya terganggu oleh pembangunan jembatan tersebut. Apalagi, pembangunan itu dilakukan tanpa seizin mereka. Akhirnya, Sukasna dan kedua siluman itu membuat sebuah kesepakatan, yaitu tumbal sepasang pengantin untuk diangkat sebagai anak mereka. Jika dikabulkan, Nyai Odah dan Aki Bohang berjanji akan menjaga jembatan Cirahong agar tetap dapat berdiri hingga ratusan tahun. Rencana jahat pun disusun oleh pemerintah kolonial. Mereka berencana menculik buruh pekerja jembatan Cirahong yang hendak melaksanakan pernikahan. Setelah melangsungkan akad nikah, pengantin baru itu diundang pemimpin proyek dengan alibi menyerahkan hadiah pernikahan. Alih-alih menerima hadiah, mereka justru diikat dan dimasukkan ke dalam lubang pondasi jembatan. Setelah dijebloskan, adonan semen, batu, dan pasir pun ditumpahkan ke atas mereka yang masih dalam kondisi hidup. Konon katanya, arwah pasangan pengantin itu masih terperangkap di alam astral hingga saat ini karena tidak terima pada perlakuan pemerintah kolonial yang menimpa mereka. Menelusuri dari lokasi apa ini tuh keraton istana. Yuk. Ada yang mulai menjelaskan.
mulai tinggi, dibarengi dari Tasikmalaya sudah ada hujan yang berkunjung ke spot wisata awas. Hati-hati tanahnya licin.